Halo guys, selamat datang di channel Master Villain 88 dengan gue Rasa sebagai host kalian. Di video kali ini gue akan membawakan Villain Racing Update edisi khusus, yang dimana di video kali ini gue akan membahas secara khusus debut daripada CM Punk di AEW. Ya, tentunya di video kali ini ada beberapa pembahasan ya, yang dimana gue akan memberikan detail mengenai debut daripada CM Punk di AEW, atau khususnya itu di acara AEW Rampage The First Dance yang dilaksanakan di kota Chicago. Dan gue juga ada beberapa poin dari media conference yang dilakukan oleh CM Punk bersama CEO AEW, yaitu Tony Khan, pasca show daripada AEW Rampage, yang dimana dalam media conference itu sendiri gue ada beberapa info mengenai detail daripada CM Punk bergabung dengan AEW, baik itu dari kontraknya, lalu juga rencana dia di masa depan, dan juga apa yang ingin dia lakukan untuk promotion AEW ini gitu guys. So, tanpa panjang lebar lagi, gua akan memulainya dengan memberikan detail daripada debut CM Punk di AEW, atau lebih tepatnya lagi di dalam acara AEW Rampage The First Dance yang dilaksanakan di Stadium United Center, yang merupakan home base daripada tim basketball NBA Chicago Bulls, yang dimana untuk acara daripada Rampage The First Dance ini pun tiket ini pun terjual sold out ya, dan show itu pun ya dihadiri sebanyak 15.316 orang, yang pada saat acara pembukaan atau pada saat pembukaan daripada AEW Rampage, mereka dengan lantangnya, dengan bersemangatnya meneriakkan nama CM Punk. Dan tidak lama berselang, setelah 7 tahun lamanya, kita pun mendengar musik Cult of the Personality, yang merupakan musik entrance musik yang sangat ikonik bagi CM Punk di dalam pro wrestling. Dan kita pun melihat untuk pertama kalinya setelah dia absen selama 7 tahun, kita pun bisa melihat CM Punk kembali ke dalam dunia pro wrestling yang ditayangkan dalam layar kaca televisi, yang menjawab semua rumor yang beredar kurang lebih selama 1 bulan terakhir ini, bahwa kita pun melihat secara resmi CM Punk ini pun bergabung dengan AEW begitu ya. Yang dimana pada saat entrance-nya itu, CM Punk ini pun sempat berdiri sesaat, dan dia pun seperti masih tidak percaya dengan reaksi para penonton yang menyambut dia dengan sangat amat meriah begitu ya, setelah sekian lamanya absen dia dari dunia pro wrestling. Dan dia pun berjalan secara perlahan menuju ke dalam ring, dan dia pun sembari menghampiri ring daripada AEW Rampage, dia pun sempat membagikan rasa kebahagiaannya kembali ke dunia pro wrestling dengan para penonton yang hadir di arena daripada United Center tersebut. Dan tidak lama berselang gitu ya, kita pun melihat Punk ini pun memasuki ring, dan dia memegang mic ya, yang menandakan bahwa dia pun akan melakukan promo dalam debutnya di AEW ini gitu guys ya. Dan kalimat yang pertama Punk katakan kepada para penonton ya pada saat dia melakukan debutnya itu adalah, kalian semua yang di sini yang berada di arena ini pun mengetahui ya cara bagaimana seorang bocah ini merasakan apa yang dirasakan oleh Britt Baker di kota Pittsburgh kemarin, yang dimana dia referensikan bagaimana reaksi para penonton kepada Dr. Britt Baker di episode perdana daripada AEW Rampage yang memang dilaksanakan di kota Pittsburgh. Dan Punk pun menyatakan bahwa saya tidak memiliki rencana apapun untuk mengenai apa yang saya akan katakan di malam ini, namun yang saya ketahui itu adalah saya harus keluar, saya harus menghadap kalian dan merasakan apa yang kalian tunggu-tunggu gitu ya. Dan CM Punk pun menyadari ya bahwa para penonton ini terus
menerus menyoraki namanya, dan dia pun mendengar hal tersebut selama 7 tahun terakhir ini gitu guys. Dan Pang pun mengatakan bahwa saya tidak memiliki waktu untuk menyelesaikan segala hal di malam ini, namun saya memiliki hari seperti setiap hari Rabu, setiap hari Jumat, dan mungkin saya memiliki 4 hari Minggu atau Sabtu dalam waktu 1 tahun, dan saya pastikan saya tidak akan kemana-mana. Pang pun menjelaskan bahwa 7 tahun lalu dia harus meninggalkan dunia pro wrestling itu karena dia merasa apabila dia bertahan di tempat pada saat dia itu berada di 7 tahun yang lalu, dia merasa dia tidak akan bisa menjaga kesehatannya, baik itu secara fisikal, emotionally, personally, dan juga mentally gitu guys. Dan tidak lama berselang begitu ya, Pang pun mengatakan kepada para penonton yang hadir itu dia ingin menceritakan sebuah cerita yang tidak lama berselang pun dia pun duduk dengan silanya dengan pose khasnya pada saat dia melakukan the famous pipe bomb pada saat dia masih di WWE ya, dimana cerita yang diceritakan oleh Pang itu sendiri pun mereferensikan pada saat dia meninggalkan Ring of Honor pada tahun 2005 dan bagaimana dia menangis karena dia harus meninggalkan tempat yang dia cintai pada saat itu, di mana tempat tersebut pun dia bisa orang-orang dan dia pun bisa mempelajari apa itu wrestling dan bagaimana para orang itu bisa mencintai sebuah wrestling itu sendiri gitu guys. Dan dia mengetahui bahwa tempat yang dia tuju selanjutnya itu bukanlah tempat yang mudah bagi seseorang seperti dirinya secara tanda kutip ya. Dan si Empang pun menegaskan bahwa di tanggal 13 Agustus tahun 2005 dia meninggalkan professional wrestling. Dan malam ini di tanggal 20 Agustus 2021 dia kembali ke professional wrestling. Dan si Empang pun merasa senang dia pun bisa kembali ke dunia pro wrestling, di mana dia bisa bekerja bersama dengan para talent-talent yang muda, yang dimana dia inginkan hal tersebut terjadi kepada dirinya di 10 tahun yang lalu begitu ya. Dan dia pun kembali ke dunia pro wrestling dengan dia ada beberapa keinginan atau ada beberapa permasalahan yang dia ingin selesaikan di dalam locker room juga gitu guys. Dan setelah dia menceritakan sebuah story yang menyatakan dia pun kembali ke dunia profesional wrestling, dia pun langsung meng-call out Darby Allin yang seperti kita ketahui di beberapa minggu terakhir ini, Darby Allin dia want a piece of the best in the world. Darby Allin menginginkan the best in the world, and here is today he coming to AEW guys. Dan kita pun melihat ya, pada saat si Empang meng-call out Darby Allin, kita pun melihat Darby Allin bersama Sting itu berada di langit-langit daripada United Center, yang dimana Pang pun memuji dengan apa yang sudah dilakukan Allin selama ini, bagaimana dia ini menjadi seorang yang risk taker. Apapun dia lakukan, seperti dia meloncat dari sebuah pesawat, di mana dia pun ditabrak oleh semua mobil pada saat dia berada di dalam body bag gitu. Namun ada satu hal yang paling berbahaya dia belum lakukan, dan si Empang pun ingin dia lakukan, yaitu adalah melawan si Empang. Dan hal yang berbahaya itu adalah menghadapi si Empang di kota Chicago, yang
Dengan perkataan si Empang tersebut pun, si Empang pun secara resmi menantang Darby Allin untuk bertanding di event All Out mendatang yang akan dilaksanakan di tanggal 5 September mendatang di kota Chicago, kota kelahiran si Empang, kota tercinta bagi si Empang itu sendiri. Dan pada akhir promonya itu pun dia pun mengatakan kepada para fansnya berterima kasih ya setelah sabar menunggu selama 7 tahun untuk membuat dia bisa kembali ke dunia pro wrestling. Dan sebagai tanda terima kasihnya pun dia memberikan es krim gratis kepada para penonton yang hadir di arena tersebut pada saat dia meninggalkan arena daripada United Center itu sendiri gitu guys. Dan entahlah, itu yang bisa gua sampaikan sebaik mungkin yang bisa gua sampaikan. Namun yang gua harus tekankan di video kali ini, apa yang gua katakan di video kali ini tidak akan sebaik apa yang dikatakan oleh si Empang secara langsung. Dan karena itu pun gua sangat amat merekomendasikan untuk kalian menonton sendiri video promotion yang dilakukan oleh si Empang, yang karena menurut gua itu adalah salah satu promosi terbaik sepanjang tahun 2021, dan itu pun bisa dibilang salah satu promo terbaik dalam sejarah AEW. Tidak hanya dalam sejarah AEW, namun bisa dibilang dalam sejarah dunia pro wrestling gitu guys. Dan apabila kalian memang penasaran mengenai video daripada promosi Empang di AEW Rampage, maka gua akan meninggalkan linknya ya di kolom deskripsi, yang dimana kalian bisa menyaksikan sendiri dan kalian pun bisa merasakan apa yang gua rasakan pada saat gua melihat dan juga mendengar promo yang dilakukan oleh si Empang. Dan itulah alasan mengapa kalian harus menyaksikan episode AEW Rampage minggu ini gitu guys. Dan kita pun berlanjut lagi ya dengan ada beberapa detail di media conference pasca AEW Rampage for the First Dance ini, yang dimana media conference ini pun tentunya beberapa media itu menginterview si Empang dan juga presiden daripada AEW dan juga CEO bagi AEW, yaitu Tony Khan ya. Dan ada beberapa hal yang cukup menarik dari media conference yang dilaksanakan pasca AEW Rampage The First Stage ini ya, yang dimana Tony Khan ini pun menyatakan bahwa kontrak si Empang dengan AEW ini pun dia tidak bisa menjelaskan secara detail bagaimana kontrak si Empang dengan AEW. Namun yang dia bisa sampaikan bahwa kontrak yang sekarang berjalan bagi si Empang ini bukanlah short term thing atau the part time thing ya, sehingga kalian bisa melihat si Empang di AEW itu secara full time begitu ya. Dan Tony Khan begitu pun merasa sangat amat antusias ya dengan apa yang akan dilakukan oleh si Empang di AEW ini begitu ya. Dan si Empang pun memperjelas bahwa dia sangat mengetahui bahwa dia berada di AEW begitu ya, dan itu pun tidak akan berjalan dalam waktu singkat begitu ya, yang dimana pada intinya dia pun berkomitmen untuk dalam jangka waktu yang panjang bersama AEW gitu ya, dan dia pun bersedia untuk membantu siapapun saja yang berada di AEW apabila mereka memang menginginkan bantuan darinya gitu guys ya. Dan ada lagi pernyataan lain ya mengenai rencana daripada debut si Empang ya ke AEW The First Dance kemarin itu, yang dimana Tony Khan itu pun mengatakan bahwa pembicaraan dirinya dengan si Empang untuk membawa kembali si Empang ke dalam dunia pro wrestling itu sudah terjadi sejak 1,5 tahun yang lalu begitu. Dan si Empang pun mengatakan bahwa tidak ada pertimbangan memberikan
CM Punk atau membawa kembali CM Punk kembali ke dunia pro wrestling tanpa ada fans yang menyaksikannya secara langsung gitu ya. Dan dengan keadaan pandemi ini pun, maka mereka ini pun memiliki banyak waktu untuk merencanakan debut daripada CM Punk untuk kembali ke dunia pro wrestling, dan khususnya untuk pada saat dia bergabung dengan AEW begitu ya. Dan CM Punk pun sempat secara bercanda gitu, dia pun sempat mention Renee Paquette ya, yang menjadi salah satu alasan dia kembali ke dunia pro wrestling, yang dengan mengatakan bahwa ya Renee itu salah satu orang yang mendukung dia atau yang mensupport dia untuk melakukan WWE Backstage ya di tahun 2019-an 2018 gitu ya, yang dimana itu ditayangkan di Fox Sports yang merupakan pemegang hak siar daripada SmackDown gitu. Dan Punk mengatakan bahwa hal yang menjadi faktor mengapa baru detik ini dia melakukan comeback ke dunia pro wrestling adalah pemilihan waktu daripada dirinya untuk melakukan untuk encourage atau membuka dirinya untuk bisa kembali ke dunia pro wrestling, bukanlah karena AEW ini harus membuktikan sesuatu kepada dirinya untuk yakin bahwa dia bisa bergabung agar dia ingin bergabung dengan AEW begitu ya. Dan pada saat ditanyakan apa peranan dia di AEW begitu ya, CM Punk pun mengatakan bahwa ya dia ingin melakukan semuanya gitu ya, mulai dari menjadi penggulat dan juga dia ingin pun bergabung menjadi komentator gitu ya. Dan dalam kontraknya bersama AEW gitu ya, dia pun diperbolehkan untuk melanjutkan kegiatannya dalam menjadi komentator bagi olahraga MMA dan juga beberapa proyek di luar AEW begitu ya. Dan dia pun mengatakan bahwa secara pada akhirnya gitu ya, atau secara kesimpulannya, bahwa peranan dia sekarang ini pun mirip seperti apa yang pernah dilakukan oleh mendiang Terry Funk, Eddie Guerrero, Harley Race dan juga Tracy Smoother ya, yang dimana nama-nama tersebut pun sangat berperan besar dalam perjalanan karir bagi seorang CM Punk di dunia pro wrestling ini gitu ya. Dan dia pun ingin melakukan hal yang serupa kepada para penggulat yang kini berada di AEW gitu guys. Dan CM Punk pun sudah membuat daftar lawan-lawan yang dia ingin hadapi di AEW ini sekarang, mulai dari The Young Bucks, Kenny Omega, Ricky Starks, Will Hobbs, Jungle Boy hingga Jon Moxley gitu ya. Dan dia pun sempat secara bercanda ini pun mengatakan mungkin seseorang yang akan segera bergabung dengan promotion ini ya, dengan perusahaan ini, dengan AEW gitu guys. Dan dia pun mengatakan ya bahwa ide daripada Tony Khan lah yang merencanakan untuk dia menghadapi Darby Allin dalam pertandingan debutnya di AEW begitu ya. Dia pun mengatakan bahwa Darby Allin ini pun akan menjadi penggulat favoritnya ya apabila dia masih remaja begitu ya. Dan apabila ada kemungkinan begitu ya dia melangkah melewati the Forbidden Doors gitu ya, Punk ini pun tidak ingin memberikan suatu statement yang pasti gitu ya, namun dia yang katakan bahwa dia ini adalah I am an AEW guy gitu ya, dia adalah bersama dengan AEW. Namun dia pun mengatakan bahwa apabila Tony Khan menginginkan dirinya itu bekerja di New Japan Pro Wrestling G1 Climax gitu ya sebagai contohnya, maka ya mungkin bisa kita diskusikan ya begitulah pada intinya. Dan itu saja sih yang bisa gua sampaikan ya mengenai media conference yang dilakukan oleh CM Punk dan juga Tony Khan ya pasca AEW Rampage The First Dance ya. Dan itu pun hal terakhir yang bisa gua sampaikan di video kali ini ya. Dan pada akhirnya gua
ingin berterima kasih kepada Faithful Select ya, khususnya itu Sandra Rosep dan juga Mark Raimondi dari ESPN, dan khususnya juga kepada Racing Observer, sehingga gua bisa mengakses daripada transkripsi daripada median conference yang dilakukan oleh CM Punk dan juga Tony Khan ya pasca AEW Rampage The First Dance ini. Dan sekali lagi ya, gua sangat amat merekomendasikan bagi kalian yang memang kalian penasaran sekali dengan apa yang akan dilakukan oleh CM Punk di AEW Rampage, maka kalian bisa memulainya dengan menonton video debut promo dari CM Punk yang akan gua tautkan linknya di kolom deskripsi gitu, yang sehingga kalian tidak usah susah nyari dan kalian pun bisa mengklik saja di kolom deskripsi untuk menyaksikan video promo yang gua bisa bilang itu adalah salah satu promo terbaik sepanjang tahun 2021, atau bahkan itu bisa menjadi salah satu promo terbaik sepanjang sejarah dunia pro wrestling ini gitu guys. Dan akhir kata gua Reza sebagai host kalian izin pamit ya guys ya. Dan apabila kalian menyukai video kali ini, silahkan klik tombol like. Dan akhir kata gua Reza, bye bye. Bang.